Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, selama ini, sarana keimanan tradisional manusia adalah dengan membaca Alkitab. Meninggalkan Alkitab artinya tidak percaya kepada Tuhan. Meninggalkan Alkitab berarti murtad dan sesat. Dan bahkan, ketika orang membaca buku lain, landasan buku-buku ini haruslah penjelasan isi Alkitab. Dengan kata lain, jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus membaca Alkitab. Dan selain Alkitab, engkau tidak boleh memuja buku lain yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Melakukannya berarti mengkhianati Tuhan. Sejak adanya Alkitab, manusia telah menyerahkan iman yang menjadi hak Tuhan. Bukannya percaya kepada Tuhan, orang justru percaya kepada Alkitab. Bukannya membaca Alkitab, orang justru percaya padanya. Dan bukannya datang ke hadapan Tuhan, orang justru datang ke hadapan Alkitab. Dengan cara ini, orang memuja Alkitab seakan Alkitab adalah Tuhan, seakan Alkitab inti kehidupannya. Dan kehilangan Alkitab sama artinya dengan kehilangan hidupnya. Orang menganggap Alkitab sama tingginya dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang menganggapnya lebih tinggi daripada Tuhan. Jika orang tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus atau tidak bisa merasakan Tuhan, mereka tetap bisa hidup. Tetapi segera setelah mereka kehilangan Alkitab atau pasal dan perkataan terkenal dari Alkitab, mereka merasa seperti kehilangan hidup. Alkitab telah menjadi berhala dalam benak orang, menjadi teka-teki dalam otak mereka. Dan mereka tidak sanggup percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di luar Alkitab. Mereka tidak sanggup percaya bahwa orang bisa menemukan Tuhan di luar Alkitab. Apalagi percaya bahwa Tuhan bisa meninggalkan Alkitab selama pekerjaan terakhir dan memulai pekerjaan baru. Ini tidak terpikirkan oleh orang. Mereka tidak dapat percaya ataupun membayangkannya. Alkitab telah menjadi rintangan besar untuk orang menerima pekerjaan baru Tuhan dan penghalang bagi usaha Tuhan memperluas pekerjaan baru ini. Amin. Dahulu Alkitab membantuku mengenal Tuhan dalam imanku. Dan pendeta kami selalu mengatakan Alkitab adalah dasar iman kami. Kupikir percaya pada Alkitab artinya percaya kepada Tuhan. Bahkan kutempatkan isinya di atas Tuhan. Aku memiliki ayat-ayat usang yang selalu siap kugunakan tanpa berpikir tentang penerapan firman Tuhan. Sebelum aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan memahami apa yang diungkapkan firman-Nya, aku tidak mengerti hubungan antara Tuhan dan Alkitab. Kekeliruanku dalam iman akhirnya diperbaiki. Aku ingin menyampaikan bagaimana aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan. Aku biasa membaca Alkitab, beribadah ke gereja setiap kali aku bisa, dan mencari khotbah online di waktu luangku untuk lebih memahami Tuhan. Suatu hari, aku menemukan film gereja di YouTube bagus sekali, berjudul Di Mana Rumahku. Film itu sangat menyentuh dan mengharukan. Iya. Kata-kata yang diucapkan dalam film itu terasa hangat tetapi berwibawa. Aku ingin tahu dari mana film itu berasal. Ketika kulihat itu film Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mencari lebih lanjut tentang gereja yang membuat film itu di internet. Namun aku menemukan hal buruk yang ditulis tentang gereja ini. Dan tidak tahu apakah hal buruk itu benar adanya. Setelah memikirkannya lebih lanjut, kuputuskan untuk tidak mempercayai perkataan orang lain. Jangan percaya semua yang kau dengar. Aku tahu aku harus memeriksanya sendiri, memastikan apakah gereja itu baik. Iya. Kuunduh beberapa film lagi untuk ditonton. Aku menyaksikan 2 film, Kebangkitan dan Kerinduan. Sungguh menyentuh. Kata-kata di dalamnya sangat berkuasa dan kuat dan khotbahnya sangat praktis. Aku belajar tentang ketandusan gereja dan arti sesungguhnya diselamatkan. Film itu mengatakan Tuhan Yesus telah kembali untuk melakukan penghakimannya pada akhir zaman. Dan menggenapi nubuat Alkitab ini. Karena akan tiba waktunya penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Aku sangat bersemangat. Perkataan di film itu diucapkan oleh Tuhan yang datang kembali. Tak heran perkataan itu begitu berkuasa dan menyentuh. Benar. Aku mengirim pesan dan terhubung dengan beberapa jemaat gereja itu. Mereka bersikap hangat dan tulus dan khotbah mereka mencerahkan. Sungguh menyenangkan bicara dengan mereka. Aku mulai ikut pertemuan mereka. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Iya. Suatu malam, aku hendak mengunduh film lagi dari channel Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat sedang melihat-lihat, tidak sengaja aku melihat film berjudul Keluar dari Alkitab.
Aku bingung. Apa artinya itu? Mengapa kita harus keluar dari Alkitab? Bagaimana bisa orang percaya dan mengenal Tuhan tanpa Alkitab? Pendeta selalu berkata, iman kita harus didasarkan pada Alkitab dan berpaling dari Alkitab adalah sesat. Meninggalkan Alkitab, bukankah itu mengkhianati Tuhan? Selama beberapa hari selanjutnya, aku berhenti menonton film gereja dan mendengarkan lagu pujian mereka, takut tersesat. Namun aku berpikir, jika Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali, dan aku menolaknya, bukankah aku melewatkan kesempatan menyambut Tuhan? Benar, pasti. benar. Aku sangat bingung. Jadi, aku berdoa dan berpuasa. Aku memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan apakah Tuhan yang Maha Kuasa sungguh kedatangannya kembali. Malam pertama puasaku, aku sama sekali tidak menerima ilham dari Tuhan. Jadi kupikir, kuperiksa saja di Alkitab. Aku membaca Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, firman Tuhan, yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku juga membaca Wahyu 11 ayat 16-17. Ke-24 penatua duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Tuhan, lalu berkata, "Syukur kepadamu, oh Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada, sudah ada, dan akan datang, karena telah kau ambil kuasamu yang besar dan memerintah." Amin. Amin. Tiba-tiba aku merasa ayat-ayat ini adalah Tuhan yang berusaha membimbingku. Kitab Wahyu berkata, Tuhan akan disebut yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Bukankah itu Tuhan yang Maha Kuasa? Syukur kepada Tuhan. Penemuan ini membuatku ingin terus menyelidiki gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku juga menonton video keluar dari Alkitab sampai selesai, agar aku tahu apa yang sesungguhnya disampaikan film itu. Iya, itu benar. Iya. Pengkhotbah Injil dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa dalam film itu bilang, banyak orang beragama berkata, Tuhan tidak akan menyimpang dari Alkitab untuk memberi keselamatan. Dan apapun yang tidak ada dalam Alkitab adalah sesat. Mana yang sebenarnya lebih dahulu, Alkitab atau pekerjaan Tuhan? Pada mulanya, Tuhan Yahweh menciptakan segala sesuatu. Dia mendatangkan air bah, membakar habis Sodom dan Gomora. Apakah perjanjian lama sudah ada ketika Tuhan melakukan semua pekerjaan ini? Kupikir, apa perlu ditanyakan? Ketika Tuhan menciptakan bumi, mendatangkan air bah, dan membakar habis Sodom dan Gomora, tidak ada Alkitab. Dia melanjutkan, tidak ada Alkitab ketika Tuhan melakukan pekerjaan ini. Pertama adalah pekerjaan Tuhan, dan setelah selesai barulah dicatat dalam Alkitab. Dan ketika Tuhan Yesus bekerja pada zaman kasih karunia, tidak ada perjanjian baru. Itu ditulis setelahnya oleh para muridnya ketika pekerjaannya telah selesai. Jelas, Alkitab hanyalah catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak bekerja berdasarkan Alkitab ataupun dibatasi olehnya. Pekerjaannya didasarkan pada rencana ilahinya serta kebutuhan manusia. Amin. Amin. Itulah sebabnya kita tidak boleh membatasi pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada dalam Alkitab atau memakai Alkitab untuk membatasi pekerjaannya. Kita tidak bisa berkata apapun di luar Alkitab adalah sesat. Tuhan berhak melakukan pekerjaannya sendiri dan dapat bertindak di luar batasan Alkitab. Iya, benar. Mendengar ini, mataku terbuka. Tidak ada perjanjian baru ketika Tuhan Yesus bekerja. Perjanjian baru disusun oleh orang lain setelah semua pekerjaannya selesai. Alkitab sebenarnya hanyalah catatan pekerjaan Tuhan di masa lalu. Mengapa tidak pernah terpikirkan olehku? Iya. Pengkhotbah lain dalam film itu melanjutkan, jika kita berkata apapun di luar Alkitab adalah sesat, bukankah kita mengutuk pekerjaan Tuhan di masa lalu dengan tidak adil? Ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak bekerja berdasarkan perjanjian lama, tetapi jauh melampaui itu. Ajarannya tentang pertobatan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, tidak menguduskan hari Sabat, mengampuni 70 kali 7 kali dan lainnya. Tidak satu pun ada dalam perjanjian lama. Beberapa bahkan bertentangan dengan hukum Taurat perjanjian lama. Apakah itu berarti pekerjaan Tuhan Yesus bukan pekerjaan Tuhan? Semua imam kepala, penatua dan ahli Taurat mengutuk pekerjaan dan perkataan Tuhan Yesus sebagai hal sesat. Hanya karena tidak sesuai dengan perjanjian lama. Iya. Mereka semua menentang Tuhan. Jika kita ikuti gagasan manusia yang keliru tentang percaya apapun di luar Alkitab adalah sesat, bukankah kita juga mengutuk pekerjaan Tuhan Yesus? Benar.
Iya, benar. Itu benar sekali. Lalu mereka membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk pertanyaan apapun di luar Alkitab adalah sesat. Mari kita baca bersama. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Alkitab adalah sebuah buku sejarah. Dan jika engkau makan dan minum perjanjian lama selama zaman kasih karunia, jika engkau melakukan apa yang dituntut di zaman perjanjian lama selama zaman kasih karunia, Yesus akan menolak dan mengutukmu. Jika engkau menerapkan perjanjian lama pada pekerjaan Yesus, engkau akan menjadi orang Farisi. Jika hari ini engkau mencampur perjanjian lama dan perjanjian baru untuk dimakan dan diminum dan dilakukan, Tuhan masa kini akan mengutukmu. Engkau akan tertinggal dari pekerjaan Roh Kudus hari ini. Jika engkau makan dan minum perjanjian lama dan perjanjian baru, engkau berada di luar aliran Roh Kudus. Selama masa Yesus hidup, Yesus memimpin orang Yahudi dan semua orang yang mengikutinya selaras dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam Dia di saat itu. Dia tidak menggunakan Alkitab sebagai landasan dari pekerjaannya, tetapi bicara sesuai dengan pekerjaannya. Dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia juga tidak mencari jalan untuk memimpin pengikutnya di dalam Alkitab. Sejak dia mulai bekerja, dia menyebarkan jalan pertobatan, kata yang sama sekali tidak disebut di dalam nubuat perjanjian lama. Dia bukan saja tidak bertindak sesuai dengan Alkitab, tetapi dia juga membuka jalan yang baru dan melakukan pekerjaan baru. Dia tidak pernah merujuk pada Alkitab ketika berkhotbah. Selama zaman hukum Taurat, tidak ada orang yang pernah bisa melakukan mukjizatnya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Demikian pula pekerjaannya, ajarannya, otoritasnya, dan kuasa firman-Nya melampaui siapapun selama zaman hukum Taurat. Yesus hanya melakukan pekerjaan yang lebih baru, dan meskipun banyak orang mengutuknya dengan menggunakan Alkitab dan bahkan menggunakan perjanjian lama untuk menyalibkannya, pekerjaannya melampaui perjanjian lama. Jika tidak demikian, mengapa orang-orang memakukannya ke kayu salib? Bukankah karena perjanjian lama tidak mengatakan apapun tentang ajarannya dan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan? Pekerjaannya dimaksudkan untuk membuka jalan baru, bukan untuk sengaja melawan Alkitab atau sengaja membuang perjanjian lama. Dia hanya datang untuk melakukan pelayanannya, untuk mendatangkan pekerjaan baru bagi mereka yang merindukan dan mencari Dia. Dia bukan datang untuk menjelaskan perjanjian lama atau menegakkan pekerjaan dari masa perjanjian lama. Pekerjaannya bukanlah dimaksudkan untuk melanjutkan perkembangan zaman hukum Taurat, karena pekerjaannya tidak mempertimbangkan apakah Alkitab digunakan sebagai landasan pekerjaan itu. Yesus hanya datang untuk melakukan pekerjaan yang harus Dia lakukan. Lagi pula, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus selaras dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika Dia harus memelihara hari Sabat dan bertindak sesuai dengan perintah-perintah perjanjian lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah Dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah perjanjian lama? Jika Yesus menghormati perjanjian lama, mengapa Dia meninggalkan doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Amin. Amin. Para pengkhotbah Injil di film itu berkata, Alkitab bukan Tuhan. Itu hanyalah catatan nyata dari 2 tahap pertama pekerjaannya. Kesaksian tentang pekerjaan Tuhan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia tidak mewakili semua pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia. Catatan firman Tuhan di dalam Alkitab sangat terbatas. Itu hanya sebagian kecil watak hidup Tuhan, tidak menunjukkan secara keseluruhan.
Tuhan tidak pernah usang, selalu baru. Dia melakukan pekerjaan baru dan mengucapkan firman baru pada setiap zaman. Contohnya ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja pada zaman kasih karunia, dia melampaui perjanjian lama untuk melakukan pekerjaan barunya. Tuhan tidak bekerja berdasarkan kitab suci atau bahkan merujuknya. Untuk membimbing pengikutnya, dia tidak melihat kitab suci. Pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju. Ketika Tuhan memulai zaman baru dan melakukan pekerjaan baru, dia membimbing manusia ke jalan baru dan memberi kita lebih banyak kebenaran agar mendapat keselamatannya yang penuh. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menuntun kita berdasarkan pekerjaan lamanya. Artinya, Tuhan tidak melakukan pekerjaannya menurut Alkitab. Karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat dan sekaligus Tuhan atas Alkitab. Dia punya hak penuh untuk keluar dari Alkitab, melakukan pekerjaannya yang baru menurut rencananya dan kebutuhan manusia. Benar. Bagus sekali. Pada zaman baru, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sama seperti pekerjaannya pada zaman lama. Karena itu, pernyataan bahwa menyimpang dari Alkitab adalah sesat sungguh keliru. Iya. Benar. Dari sini aku memahami. Perjanjian lama dan baru adalah catatan pekerjaan dan firman Tuhan pada zaman hukum Taurat dan kasih karunia, tetapi tidak menunjukkan semua pekerjaan Tuhan. Kukira, jika meninggalkan Alkitab, aku bukan orang percaya. Bukankah aku memperlakukan Tuhan dan Alkitab setara? Tepat sekali. Ketika Tuhan Yesus bekerja, dia tidak dituntun oleh perjanjian lama. Jika kita berkata, keluar dari kitab suci adalah sesat, bukankah kita mengutuk pekerjaan Tuhan Yesus? Jika aku dilahirkan pada zaman Tuhan Yesus sedang bekerja, aku pasti menentangnya, mengikuti kepercayaanku saat ini yang keliru. Iya. Jika aku membatasi pekerjaan dan firman Tuhan pada apa yang ada dalam Alkitab, aku pasti membuat kesalahan yang sama seperti orang Farisi yang berpegang teguh pada kitab suci lama dan mengutuk Tuhan Yesus. Tentu saja. Pasti. Pengkhotbah Injil di film itu membacakan firman lain. Yang aku ajarkan kepadamu hanyalah hakikat dan kisah di dalam Alkitab. Aku tidak memintamu berhenti membaca Alkitab atau menyerukan bahwa Alkitab tidak berharga, melainkan agar engkau memiliki pengetahuan dan pandangan yang benar akan Alkitab. Jangan berat sebelah. Meskipun Alkitab adalah buku sejarah yang ditulis manusia, Alkitab juga mendokumentasikan banyak prinsip yang digunakan orang suci dan nabi zaman dahulu untuk melayani Tuhan serta pengalaman para rasul terakhir dalam melayani Tuhan. Semua itu sungguh dilihat dan dialami orang-orang ini dan dapat berfungsi sebagai rujukan bagi orang zaman sekarang dalam mencari jalan yang benar. Kitab ini tetaplah ketinggalan zaman, tetap tergolong kitab zaman dahulu. Dan betapapun bagusnya kitab ini, semuanya hanya sesuai untuk satu masa dan tidak kekal. Pekerjaan Tuhan selalu berkembang dan tidak dapat berhenti pada zaman Paulus dan Petrus, atau selalu pada zaman kasih karunia di mana Yesus disalibkan. Jadi, kitab ini hanya sesuai untuk zaman kasih karunia, bukan untuk zaman kerajaan pada akhir zaman. Kitab ini hanya dapat membekali orang percaya pada zaman kasih karunia, bukan orang suci pada zaman kerajaan. Dan betapapun bagusnya, semua usang. Amin. Syukur kepada Tuhan. Mendengar ini, aku memahami Tuhan yang Maha Kuasa tidak sedang mengurangi apa yang Alkitab katakan. Alkitab hanyalah catatan pekerjaan Tuhan di masa lalu yang dapat membantu kita memahami pekerjaan yang sudah Dia lakukan dan tuntutannya pada manusia pada zaman itu. Namun Tuhan sedang melakukan pekerjaan baru dan Alkitab sudah ketinggalan zaman, tidak dapat membekali manusia di zaman sekarang ini. Aku merasakan penolakan pertama kali menyaksikan film gereja keluar dari Alkitab. Kupikir iman kita harus didasarkan pada Alkitab dan itu satu-satunya jalan kita mengetahui cara percaya kepada Tuhan. Kupikir meninggalkan Alkitab artinya meninggalkan Tuhan. Aku menolak menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Kupikir Alkitab mewakili Tuhan dan merupakan inti iman. Ini menunjukkan Alkitab telah mengambil posisi Tuhan di hatiku. Aku tidak sungguh percaya kepada Tuhan. Aku percaya pada Alkitab. Tuhan dan Alkitab sama bagiku. Dan pekerjaannya hanya bisa ada di dalam Alkitab. Kupikir apapun selain itu adalah sesat. Bukankah aku membatasi dan menghujat Tuhan? Iya. Terusik pemikiranku itu. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena menunjukkan film itu. Kalau tidak, akan ada akibat yang mengerikan. Orang yang membagikan Injil di film itu kemudian berkata,
Alkitab tidak dapat memberi hidup kekal. Aku tertegun. Hidup kekal bukan dari Alkitab, bagaimana mungkin? Aku mendengarkan ucapan mereka selanjutnya. Kepercayaan populer berkata sebaliknya, tetapi itu fakta tak terbantahkan. Tuhan Yesus memberitahu kita ketika menegur orang Farisi waktu itu. Selidikilah kitab suci, karena engkau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal. Padahal kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Dan engkau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan. Tuhan Yesus memberitahu kita tidak ada hidup kekal dalam kitab suci. Karena kitab suci hanya memberi kesaksian tentang Tuhan. Jika manusia menginginkan kebenaran dan hidup, Alkitab sama sekali tidak cukup. Kebenaran dan hidup harus diperoleh dari Kristus sendiri. Amin. Ingat orang-orang Farisi yang memegang teguh perjanjian lama, mereka tidak mendapat hidup kekal. Dan dihukum karena menentang dan mengutuk Tuhan Yesus. Namun, para pengikut Tuhan Yesus yang tidak memegang teguh kitab suci, yang menerima pekerjaan dan firman Tuhan pada zaman itu, akhirnya ditebus olehnya. Benar. Dan karena itu, satu-satunya jalan mendapatkan hidup kekal adalah mengikuti Kristus dan jejak langkah Tuhan. Amin. Amin. Jika kita begitu saja menaati Alkitab, bukan hanya tidak mendapat perkenanan Tuhan, tetapi juga seperti kata Paulus, tetapi kitab suci telah mengurung segalanya di bawah kekuasaan dosa, dan kita akan kehilangan keselamatan. Tuhan melakukan pekerjaan baru pada setiap zaman. Tuhan Yahweh mengeluarkan perintah pada zaman hukum Taurat, agar orang Israel tahu bagaimana menyembah Tuhan dengan benar, bagaimana hidup di bumi, agar mereka tahu apa arti dosa dan akan dihukum atas semua dosa mereka. Iya. Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan, menyerahkan dirinya sendiri. Manusia hanya perlu mengaku dan bertobat untuk diampuni dan terlepas dari kutukan hukum Taurat. Namun, penebusan Tuhan Yesus hanya bisa mengampuni dosa-dosa kita. Natur kita masih berdosa sampai ke intinya. Sering kita menyingkapkan watak jahat kita yang congkak, curang, dan kejam. Dan tanpa sadar berbuat dosa dan menentang Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bernubuat Dia akan datang kembali untuk membawa penghakiman, untuk sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa membawa penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan berdasarkan penebusan Tuhan Yesus. Dia ungkapkan kebenaran untuk selamatkan dan tahirkan manusia, dan menerangi rencana pengelolaannya. Dia menghakimi dan menyingkapkan watak dan natur jahat manusia, menunjukkan watak benarnya yang kudus, yang tidak menoleransi pelanggaran. Amin. Firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah diucapkan Tuhan pada zaman hukum Taurat atau zaman kasih karunia. Benar. Firman ini adalah Tuhan yang memberi kita jalan menuju hidup kekal. Amin. Nubuat Tuhan Yesus digenapi. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau belum dapat menerimanya. Namun ketika Dia roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Lalu mereka membaca lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita saksikan bersama. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh huruf-huruf tertulis, dan terbelenggu oleh sejarah, tidak akan bisa memperoleh kehidupan maupun mendapatkan jalan hidup yang kekal. Ini terjadi karena satu-satunya yang mereka miliki hanyalah air keruh yang telah dipertahankan selama ribuan tahun, dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Mereka yang tidak menerima air kehidupan selamanya akan tetap menjadi jasad, boneka iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Jika engkau hanya mencoba memegang teguh masa lalu, hanya berusaha mempertahankan keadaan apa adanya dengan diam di tempat, dan tidak berupaya mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah, bukankah engkau akan selalu menentang Tuhan?
Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergulung dan bunyi guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya duduk dan menunggu kehancuran dengan pasif, mempertahankan kebodohanmu dan tidak melakukan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap sebagai seseorang yang mengikuti jejak langkah Sang Anak Domba? Bagaimana engkau bisa menyatakan bahwa Tuhan yang engkau yakini dengan teguh adalah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang? Bagaimana kata-kata dalam buku-bukumu yang sudah menguning termakan usia bisa mengantarkanmu ke zaman baru? Bagaimana buku-buku itu bisa menuntunmu mencari langkah-langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana buku-buku itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang di tanganmu adalah huruf-huruf tertulis yang hanya bisa memberikan penghiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberikan kehidupan. Kitab suci yang engkau baca hanya dapat memperkaya lidahmu, bukan kata-kata hikmat yang bisa membantumu memahami kehidupan manusia, apalagi jalan yang bisa menuntunmu menuju kesempurnaan. Apakah kesenjangan ini tidak memberimu alasan untuk merenung? Bukankah ini membantumu memahami misteri yang terkandung di dalamnya? Mampukah engkau membawa dirimu ke surga untuk bertemu Tuhan dengan caramu sendiri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau membawa dirimu ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan agar engkau berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja. Lihatlah siapa yang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dan tidak akan memperoleh kehidupan. Amin. Para penginjil dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, jika kita hanya berpegang pada Alkitab dalam iman kita dan tidak menerima perkataan Tuhan pada akhir zaman, kita tidak akan dapat dipelihara air kehidupan Tuhan. Tanpa penghakiman Tuhan, kita tidak dapat melepaskan diri dari lingkaran setan dosa dan mengaku dosa. Tanpa melepaskan ikatan dosa, bagaimana orang dapat memasuki kerajaan surga? Benar. Dengan menerima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman, barulah kita dapat dipelihara firman Tuhan, mengetahui kebenaran, dibebaskan dari kerusakan dan ditahirkan, lalu dapat masuk kerajaan surga. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa lebih tercerahkan dan bersemangat saat menonton dan mendengarkan. Persekutuan ini sangat praktis. Hidup yang kekal bukan di dalam Alkitab. Itu hanyalah kesaksian tentang Tuhan. Alkitab tidak mewakili Tuhan ataupun menggantikan pekerjaan penyelamatannya. Hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Kristus yang bisa memberi kita kebenaran dan hidup. Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran, menyelamatkan manusia. Aku sangat bodoh, hanya berpegang pada Alkitab. Ya, Aku merasa sangat bersyukur Tuhan yang Maha Kuasa membimbingku untuk mendengar suara Tuhan dan melepaskan gagasan konyolku tentang iman. Akhirnya aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada kepada Tuhan. Persekutuan halaman ini luar biasa.